Ibtu Rudiana rayu ke Hotman Paris agar mau jadi kuasa hukumnya. Ayah Eki, Ibtu Rudiana ternyata sempat berusaha membujuk Hotman Paris menjadi pengacaranya. Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris sendiri di media sosial Instagramnya pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Diketahui saat ini Hotman Paris adalah kuasa hukum dari keluarga Vina. Ternyata di sela-sela mendampingi keluarga Vina, Hotman Paris mengaku berulang kali dihubungi oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga kerap mengajak Hotman Paris untuk bertemu. Tujuannya tak lain adalah agar Hotman Paris bersedia menjadi pengacara Kapolsek Kapetakan tersebut. Rudiana sudah lama dan berulang-ulang meminta Hotman UTK jadi kuasa hukumnya, tapi Hotman tolak. Rudiana juga minta temu, tapi Hotman tolak, tulis Hotman Paris. Lalu Hotman Paris menceritakan peristiwa di balik hadirnya Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Hotman Paris mengaku kala itu niatnya hanya ingin konfres dengan keluarga Vina. Namun Ibtu Rudiana menghubungi asistennya dan memohon agar bisa ikut tampil. Tapi saat Hotman konfres dengan keluarga alem Vina dari pagi, Rudiana minta via pengacara Putri memohon agar bisa hadir di konfres di Cirebon dengan keluarga Vina. Hehe, tahu aja Rudiana mana pengacara berbobot. Tapi Hotman tetap say no to Rudiana, tulis Hotman Paris. Ibtu Rudiana ungkap alasan sulit ditemui bikin Hotman Paris. Akhirnya ayah Eki Ibtu Rudiana muncul ke publik menjelaskan alasan kenapa dia sempat sulit ditemui di tengah ramainya perbincangan kasus Vina Cirebon. Dia kembali muncul dalam sebuah jumpa pers bersama kuasa hukumnya dan keluarga Vina beserta kuasa hukumnya, Hotman Paris, pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Hal ini pun juga sempat ditanyakan langsung oleh Hotman Paris kepada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana belak-belakan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rudiana yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan mengungkapkan bahwa kesibukan dan kepatuhannya sebagai seorang polisi aktif menjadi alasan utama dirinya jarang tampil di hadapan publik. Ia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai polisi tidak memungkinkan untuk selalu berada di luar lingkup pekerjaannya. Apalagi dalam situasi yang penuh perhatian media seperti kasus Vina Cirebon ini. Saya bekerja sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya kalau pagi apel, ujar Rudiana saat ditanya tentang aktivitas sehari-harinya. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana menegaskan bahwa ia tidak menghilang, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga profesionalisme sebagai seorang polisi aktif. Soal saya menghilang, karena memang setelah ini ramai, jujur, saya, sebagai polisi aktif, yang mana harus taat dan memang harus taat aturan gitu aja, ucapnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi dan pertanyaan publik mengenai keberadaannya, terutama di tengah-tengah penyidikan yang sedang berlangsung. Rudiana menegaskan bahwa ia selalu mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan akan kooperatif dalam setiap langkah hukum yang diperlukan. Seperti diketahui, Rudiana sempat dikabarkan menghilang lantaran tak pernah memberikan keterangan soal kasus pembunuhan yang menewaskan putranya dan Vina di tahun 2026 lalu. Beberapa kali, Tribun pun menelusuri keberadaan Rudiana baik di tempat kerjanya Mapolsek Kapetakan dan tempat tinggalnya yang berada di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Namun tak juga bisa menjumpai sosok yang dikenal dekat dengan awak media ini. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya,
Kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu, Itong menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Sakatatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan Aep dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang Aep dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik.
Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semerawut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di kepolisian. Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Aep dan Dede. Menurutnya, ia hanya bertemu dengan Aep dan Dede pada 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada.